Sholat itu kalau wali-wali Allah itu lebih suka sholat daripada surga. Orang wali-walinya Allah itu lebih suka sholatnya daripada imbalannya. Muhammad bin Sirin, ulama ahli sufi di zaman tabi'in, itu ditanya. Nih dia pernah ngomong begini, "Lau khuyirtu," bahasanya, kalau saya disuruh milih antara sholat 2 rakaat wal jannah, antara sholat 2 rakaat dan disuruh milih surga, maka saya akan milih sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa? Karena sholat 2 rakaat itu ada ridhonya Allah, sedangkan surga tadi ada ridhoku, kesenanganku. Kalau sholat kesenangannya Allah, kalau surga kesenangan. Jadi lebih milih kesenangan Allah daripada kesenangan dia. Itu ulama. Pak, sholat atau surga? Kalau aku surga, aku jujur ya aku. Karena sholatku ini entah kenapa, sholat gak bisa nikmat kayak ulama-ulama yang alim-alim gitu. Orang alim sholat bisa nikmat. Orang kalau sudah harus kotor sekali itu sholat gak ada nikmat-nikmatnya. Rasanya pengen salam aja. Kok lama kali 4 rakaat ini? Itu berarti sudah. Saya pernah dengar ulama, kalau kamu sholat gak khusyuk, sholat pengen siap aja, sholat pengen keluar aja dari masjid, berarti nafsumu lagi gangguan. Shiratal mustaqim kita lewati secepat kilat, langsung cepat sampai gitu. Orang shiratal mustaqim itu perjalanan 1000 tahun apa jenenge mendatar, 1000 tahun mendaki, 1000 tahun turun. Ya tetap lama, cuman lebih cepat daripada yang jalan kaki, yang ngesot, yang kadang terjungkal balik meneh, ya lebih cepat daripada orang yang kayak gitu. Sholat 5 waktu ini keutamaannya satu, melewati shiratal mustaqim secepat kilat. Ya hitung-hitung kita hilang rasa takut karena melewati shiratal mustaqim itu Nabi saja takut. Bukan takut Nabi melewatinya, khawatir umatnya itu kayak mana nanti umatku ini banyak yang tercemplung apa enggak. Sampai Nabi doa, Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan, selamatkan. Di ujung Nabi menunggu umatnya. Kayak mana umatku itu? Enggak mau Nabi masuk surga sebelum umatnya juga ikut masuk. Gelisah Nabi di ujung shiratal mustaqim. Allahumma salim, doa terus Nabi nanti. Wa yadkhulu al-jannah bi ghairi hisab, salah satu keutamaan orang yang sholat 5 waktu masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Orang dihisab paling lama cuma setengah hari. Enggak lamanya hisab tuh, tapi setengah hari di akhirat, 1000 tahun di dunia 1 hari. Kalau setengah hari 500 tahun. Hisab itu paling lama cuma 500 tahun. Betah kita nunggu antrian 500 tahun. Masya Allah, 500 tahun. Itu baru hisab. Belum di mahsyar didiamkan kita. Dihisab, ditimbang amal, ngantri. Ya, jadi lama juga kita hidup nanti di sana. Ngantri-ngantrinya itu lama. Pindah antrian. Apa ini? Kita di mahsyar. Sudah selesai, masuk kita penghitungan amal, ngantri lagi. Ya. Nanti penimbangan amal, ngantri meneh. Shiratal mustaqim masih ribuan tahun. Allah karim. Kayak mana bekal kita ini, cukup apa enggak nih? Wa man tahawana bis sholatil khamsi,
bil jama'ati aqabahullahu ta'ala bithnata asyra khoslatan. Barang siapa kok meremehkan, menganggap enteng sholat 5 waktu, ya, tahawana mawaman tahawana bis sholawatil khamsi fil jamaah, dengan berjamaah, menganggap enteng sholat 5 waktu dengan jamaah. Artinya nggak usah jamaah pun nggak masalahnya, orang sahnya sholat di rumah. Maka aqabahullahu ta'ala bisnata asyrata khoslatan, maka Allah akan siksa dengan 12 keadaan. 3 keadaan fid dunya, salah satu fid dunya, wa salah satu indal maut, 3 masih hidup, 3 ketika mau mati, wa salah satu fil qabri, 3 ketika dikubur, wa salah satu yaumal qiyamah, 3 nanti di akhirat. Ini orang ninggal sholat jamaah, males sholat jamaah, apalagi tidak sholat sama sekali. Apa itu orang yang males sholat? Ya gak jamaah berarti nggak sholat, ini maksudnya. 3 yang di dunia. Yang pertama, turfa'ul barakah min kasbihi, keberkahan dari pekerjaan diambil. Kerja apapun dia kalau nggak sholat, keberkahannya diambil. Mau kerja yang dari yang mulai yang sulit sampai kerja yang elit sekalipun, kalau tidak sholat maka keberkahannya akan diambil. Keberkahan itu ziyadatul khair. Berkah itu artinya apa? Ziyadatul khair, tambah kebaikan. Orang kok punya banyak harta, hartanya berkah, itu harta semakin banyak memberi manfaat, banyak memberi kebaikan kepada diri, keluarga, dan orang lain. Berkah. Harta kok sikit tetap berkah, kok berkah tetap memberi manfaat, meskipun manfaatnya tidak seperti yang banyak, tapi yang pasti tetap memberi manfaat, kebaikan. Namanya berkah, ziyadatul khair. Tapi kalau tidak berkah, banyak pun, masya Allah, nggak ada kebaikan di situ. Rasanya itu masih kayak kurang aja. Rasanya itu ya kayak nggak ada, kayak fata morgana, nampak banyak tapi nggak ada gunanya. Mohon maaf, saya pernah melihat orang yang tidak sholat, ya paling sholat waktu puasa Ramadan. Saya lihat sering. Kalau taraweh rajin ya, sebulan itu aja, itu pun di awal-awal. Ya. Dia tanahnya luas, kemudian anaknya pun dia nggak ada yang dipondokkan, meskipun hartanya banyak, tapi dia hidupnya juga masih ngoyo, bahasa Kejawanya itu masih kerja keras gitu loh. Padahal tanahnya banyak, rumahnya besar, yo, lembunya pun besar. Itu setiap tahun ada aja yang hilang. Kereta anaknya kecelakaan, rusak parah. Nanti apanya dicuri orang, apanya emasnya. Nanti sakit parah, kayak gitu-gitu terus. Ya. Jadi kayaknya itu nggak ada habisnya gitu loh ujian itu. Meskipun uang banyak, tapi habis untuk yang kayak gitu-gitu. Kapan menikmatinya? Belum sempat lagi dibawa umroh, dibawa haji. Orangnya sudah meninggal sekarang, dua-dua. Ya. Jadi harta kalau nggak ada sholatnya itu tidak berkah. Tapi kalau misalkan nampaknya hidupnya enak, tenang-tenang, ingat, kalau orang kok nggak sholat kok hidupnya kecukupan, tenang, itu adalah istidraj. Istidraj apa? Istidraj itu memang ditunggu-tunggu, diulur-ulur waktunya. Bahasa Jawanya itu dilulu. Ya wes dikasih terus, nanti baru lama-lama disiksa dengan mendadak. Tahu-tahu habis. Atau tahu-tahu nanti di akhirat siksaannya
sakit, itu namanya dilulu, istidraj. Jadi gak ada enaknya orang gak sholat itu ya, gak ada enaknya. Masalah salatifin, yang pertama di dunia tadi apa? 1, hilang keberkahan. 2, tidak diterima minusairu amalihi, tidak diterima amal ibadahnya. Tidak diterima amal ibadahnya. Tadi sudah dikatakan amal ibadah itu yang pertama kali ya sholat. Kalau sholatnya kok sudah bagus, amal yang lain pun ditengoknya itu mudah. Sudahlah, kira manis saja, sholatnya sudah bagus. Tapi kok sholatnya saja sudah nggak bagus, itu amal-amal yang sela-sela sholat itu ditengok dengan teliti. Nah, itu. Wa yunza'u simal khair, dia hilangkan tanda orang-orang baik dari wajahnya. Jadi wajah kita ini, orang kalau ahli sholat, orang kalau ahli ibadah, itu wajahnya itu nampak. Nggak percaya, nanti kita di tengah pajak misalkan, nggak pakai lobe, nggak apa, itu orang nengok kita, ini kayaknya ustadz. Beda kalau, oh ini nggak ada tampang ustadznya, ini itu nampak gitu. Ya. Itu orang kalau sudah ahli ibadah, itu tampang kesolehan itu memancar, nampak. Tapi kalau orang nggak sholat subuh gitu saja, nggak sholat subuh, nanti siang itu tampang solehnya sudah agak hilang. Aku kan meneliti diriku sendiri. Misalkan kesiangan sholat subuh misalkan, ku tengok mukaku kok nggak ada ustadznya. Itu baru ketinggalan sholat subuh. Apalagi nggak sholat. Apalagi nggak sholat. Itu nampak sekali. Aku kalau nggak, misalkan ketinggalan sholat gitu, aku tengok, jelek kali mukaku ini. Udah jelek, sholatnya ketinggalan lagi. Masya Allah. Nampak hilang apa? Aura solehnya itu nampak hilang. Nengok diri kita sendiri itu buruk gitu loh. Itu aku tengok kalau ketinggalan sholat itu gitu. Ya kita kan jujur saja, kita pun pernah kesiangan sholat. Tengok saja, rasakan. Kalau kita sendiri merasakan, nggak usah tengok muka. 1 harian itu sumpek kalau kita sholat kesiangan. 1 harian itu sumpek rasanya. Tapi kalau kita bangun jam 4, bangun jam 3, sholat tahajud dulu, kemudian sholat subuh berjamaah, itu 1 harian rasanya lapang gitu. Itu baru sholat subuh. 1, dihilangkan keberkahan kerjaan kita, keberkahan rezeki kita. Yang kedua, la yuqbalu min sa'iru amalih, tidak diterima semua amalnya. Wa yunza'u simal khair, dihilangkan tanda-tanda orang saleh dari mukanya. Wa yakunu baghidun fi qulubin nas, tidak disukai di hati manusia. Manusia itu nggak suka nengok orang nggak sholat, itu manusia nggak suka. Entah kenapa kayak gitu. Itu apa rasanya itu kurang sreg gitu kalau nengok orang nggak sholat. Tapi kalau sama-sama orang nggak sholat, ya podo aja, seneng aja. Dia pun nggak sholat kok. Wa amalati indal maut, yang ketika meninggal, ketika mati, sakaratul maut. Orang yang nggak sholat, 1, tuqbadu ruhu atshan wa ja'ian, dicabut nyawanya dalam keadaan haus dan lapar. Ini sangat tersiksa. Waktu-waktu terakhir kelaparan dan kehausan, mau minta minum siapa kalau udah kayak gitu? Orang kita mati. Pas dicabut rasanya haus, rasanya lapar. Mau minta minum siapa? Kita kehausan, kelaparan itu siksaan. Orang mau ninggal kok nggak sholat, ini haus dan lapar.
Wa istaddu naz'uhu, udah gitu dicabutnya itu kasar, nyabutnya kasar, keras. Enggak kayak rambut yang ditaruh di tepung, itu orang mukmin. Tapi kalau orang yang enggak sholat ini, dicabutnya pun sudah kasar. Wa amalati fil qabri, yang dikubur, satu, pertanyaan mungkar nakir. Itu udah pasti. Maksudnya semua kan ditanya mungkar nakir. Iya, tapi tanyanya itu mukanya ada yang muka menakutkan, ada yang dengan muka yang adem ditengok itu tidak menakutkan. Orang yang soleh, ahli ibadah, mungkar nakir datang ya datang, tapi nanyanya baik. Bukan masalah kuburannya mahal terus malaikatnya baik, enggak. Sampai ada kuburan itu 2 miliar harganya. Saya ingat dulu artis yang meninggal. Siapa jenenge? Lakinya BCL siapa jenenge? Kuburannya saja sudah dikapling. Di situ harga asrap ya, kuburannya mahal di sana. Ada di Jakarta itu kuburan satu kapling untuk kuburan aja sampai 1 M. Nah, aku dibelikan rumah udah dapat berapa? Tengok rumahnya. Rumah KPR dibelikan udah 1 M. Ini dibelikan cuman kuburan. Aku mikir, kalau mahal kayak gitu apa malaikatnya baik-baik atau kayak mana ya? Daripada yang kuburan umum kayak gini yang gratis nih. Nah, kalau yang gratis mungkin malaikatnya galak gitu. Yang beli 1 M, 2 M malaikatnya bagus-bagus. Oh iya. Enggak, digali juga kayaknya. Kalau yang 2 M terus kuburannya pakai kompol gitu, dalamnya ada AC-nya. Bodoh wae, ditanya malaikat juga. Mas'alatu mungkar wa nakir, pertanyaan mungkar dan nakir dengan kasar. Wadul matul qabri wadhiqihi, gelapnya kubur dan sempitnya kubur. Oh kayak gini kok orang nggak sholat itu gimana coba? Coba yang nggak sholat itu ikut ngaji loh sekali kan. Gimana mau ikut ngaji, sholat aja? Enggak. Ini berarti cocoknya disampaikan waktu wirid. Nah, ini cocok. Waktu wirid disampaikan. Kurasa langsung, udahlah nggak usah wirid lagi. Nggak usah manggil ustaz lagi. Serius kayak gitu, pernah. Betul, nggak usah pakai ustaz kenapa? Wirid aja katanya. Saya usul bolak-balik di kampung saya sendiri, kalau bisa wirid itu ada ngajinya napa, biar nggak wirid aja. Jadi orang itu kalau mau wirid, sholat dulu di masjid, nggak langsung ke tempat wirid. Gue bilang kayak gitu. Payah Ustaz. Pernah kayak gitu dikasih ustaz, diumumkan sebelumnya, minggu depan ada ustaznya, banyak juga yang nggak datang. Apalagi ustaz aja nggak ada dikasih bontotan, tambah jarang yang datang. Kecuali kalau ada ustadznya, terus pas itu ada acara, ada bontotannya, itu lumayan yang datang. Ini penyakit orang wirid ini. Harusnya itu di wirid itu dikasih ngaji semua kompak. Jadi ada ilmu yang disampaikan. Wa amalati fil kiamah, nanti di hari kiamat 3 yang di hari kiamat 1. Siddatu hisabihi, hisabnya dihisab secara mendetail. Pokoknya kita ditanya polisi, pemeriksaan selama 8 jam. Nah, misalkan Habib Rizik ditanya selama 8 jam. Aku bayangkan ujian syafahi di pesantren itu 1 jam gitu aja, itu ganti berapa anak itu. Saya nguji saya sudah capek, saya yang nanya, apalagi ditanya sampai 8 jam. Ditanya terus, ini baru 8 jam. Kalau dihisap nanti di akhirat, itu bukan cuma 8 jam 1 hari 2 hari, tergantung
perbuatan kita. Kalau kita ditanyai sampai 100 tahun cuman nggak habis-habis masalah kita, harta kita banyak, masalah dosa kita banyak, ditanyai sampai habis. Itu syiddatul hisab yang sangat berat. Orang yang nggak sholat, amalnya semua ditanyai, tapi tanyanya lebih berat daripada yang sholat. Aku gak abad ini. Wa ghadabur Rabb alaihi, dan murkanya Allah kepadanya. Wa uqubatillahi ta'ala lahu finnar, pastinya nanti disiksa di neraka. Sholat itu kalau wali-wali Allah itu lebih suka sholat daripada surga. Orang wali-walinya Allah itu lebih suka sholatnya daripada imbalannya. Muhammad bin Sirin, ulama ahli sufi di zaman tabi'in, itu ditanya. Nih dia pernah ngomong begini, "Lau khuyirtu," bahasanya, kalau saya disuruh milih antara sholat 2 rakaat wal jannah, antara sholat 2 rakaat dan disuruh milih surga, maka saya akan milih sholat sunnah 2 rakaat. Kenapa? Karena sholat 2 rakaat itu ada ridhonya Allah, sedangkan surga tadi ada ridhoku, kesenanganku. Kalau sholat kesenangannya Allah, kalau surga kesenangan. Jadi lebih milih kesenangan Allah daripada kesenangan dia. Itu ulama. Pak, sholat atau surga? Kalau aku surga, aku jujur ya. Karena sholatku ini entah kenapa, sholat gak bisa nikmat kayak ulama-ulama yang alim-alim itu. Orang alim sholat bisa nikmat. Orang kalau sudah kotor sekali itu sholat gak ada nikmat-nikmatnya. Rasanya pengen salam aja. Kok lama kali 4 rakaat ini? Itu berarti sudah. Saya pernah dengar ulama, kalau kamu sholat tidak khusyuk, sholat pengen siap aja, sholat pengen keluar aja dari masjid, berarti nafsumu lagi gangguan. Jiwamu lagi ada gangguan, maka perbaiki nafsumu itu. Ingat, kita introspeksi diri masing-masing, mumpung masih tahun baru. Kalau sholat kita lagi nggak khusyuk, sholat nggak nyaman, loh, sholat kok nggak nyaman, mikir sana mikir sini nggak bisa khusyuk, maka lihatlah nafsu kita, perbaiki nafsu kita. Nafsu itu apa? Ya banyak. Nafsu makan, nafsu berhubungan badan, nafsu tidur. Pasti ada yang nggak beres tuh. Nafsu itu kita berarti terlalu menuruti nafsu. Ya Allah. Ini nasihati saya diri sendiri. Karena saya kalau sudah, saya perhatikan begini. Saya rasa sholat nikmat itu kalau sudah di bulan Ramadan, itu sholat nikmat. Entah kenapa itu bisa tenang gitu sholat. Tapi kalau sudah waktu gemuk kayak gini, lemak agak banyak gini, tidur nyenyak, sholat pasti nggak nyaman. Tidur kok sudah nyenyak kali, sholat pasti tidak nyaman. Bentar-bentar ngantuk, bentar-bentar ngantuk. Ya, itu sholat itu nggak ada khusyuk-khusyuknya. Sholat Allahu Akbar itu bisa mikir bola dari Indonesia tadi kayak aduh kalah pula ini. Indonesia Vietnam 2-0 palak kali ya. Sholat tapi yang dipikir bola. Cemana sholat kayak gitu ya Allah. Mana Piala Dunia? Piala Dunia, aku ngaji di jalan, nggak saya sebutkan doanya. Aku ngaji dia, yang datang sedikit. Ya Allah.
Sholat isya itu yang datang sedikit. Kemana nih? Piala dunia Ustaz. Untung Piala dunia cuma sebulan. Kalau Piala dunia sampai 6 bulan apa enggak kacau ibadah kita? Hah? Nonton TV terus. Bikin enggak tenang sholatnya. Sebenarnya aku pun enggak tenang, cuman saya paksa gitu. Ya. Aku suka bola itu suka. Cuman kalau pas lagi ngaji itu saya paksa. Ngaji di belakang sama anak-anak nonton bola. Ini kalau aku tungguin terus, ini nggak ngaji-ngaji nih. Karena itu nafsu. Nafsu itu pengennya ya nonton, ngajak ngaji itu bukan keinginan nafsu, tapi ngaji itu adalah akhirat Allah. Nah, pasti kalau nafsu milih nonton bola. Nafsu ngajak tidur. Sementara perintah suruh sholat subuh. Kalau kita nuruti nafsu, ya milih tidur. Ya, namanya nafsu. Maka kalau kita sholat kok lagi gak bisa khusyuk, sholat kita ini kalau masih kemerusuk, nah, bahasa Jawanya hati itu kemerusuk itu apa ya? Gak bisa tenang, gak bisa khusyuk. Berarti ada yang gak beres nafsu kita. Itu kata ulama, bukan kata saya. Ya. Karena saya pun merasakan juga gitu. Kalau pas lagi badan itu banyak lemak-lemaknya kayak gini, itu udahlah nyenyak tidur, sholat pun nggak khusyuk. Berarti aku ini sudah harus diet. Sudah harus diet. Makanya sebentar lagi ini puasa sudah ditunggu-tunggu. Kalau ulama dulu nunggu puasa, memang beliau tahu keutamaan bulan Ramadan. Tapi kalau saya nunggu puasa ini, ya Allah cepatlah puasa ya Allah. Payah aku kalau nggak puasa ini, badan kayak gini berat lah, saya mau sholat berat, mau ngaji berat, sudah gemuk kayak gini sudah berat. Banyak lemak. Orang kalau banyak lemak itu mudah tidur, mudah tidur. Yang kurus pun mudah tidur banyak ya kan, apalagi yang gemuk. Masya Allah. Wa amal ladzi fil qiyamah fa siddatu hisabihi, siddatu hisabi, dihisab secara sulit. Murkanya Allah dan siksa nanti di neraka. Orang sufi lebih memilih sholat 2 rakaat daripada surga. Itu adalah Muhammad bin Sirin. Lau khuyirtu baina rak'ataini wa bainal jannah latakhtartu rak'ataini alal jannah. Kenapa? Li'anna fi rak'ataini ridallah wa fil jannah ridhoi. Karena sholat 2 rakaat itu ada ridhonya Allah. Sedangkan surga itu adalah kesenanganku. Kalau kesenanganku itu sudah pasti kurang bagus. Tapi kalau kesenangannya Allah sudah pasti bagus. Jamaah yang mulia, orang bisa melanggengkan istiqomah 40 hari 40 malam sholat berjamaah, maka akan terbebas dari dua sifat. Akan mendapatkan 2 kebebasan. Satu, bebas dari kemunafikan. Kedua, bebas dari api neraka. Bayangkan orang yang khuruj 40 hari, sholat 5 waktu berjamaah terjaga. Sudah pasti terbebas dari kemunafikan, terbebas dari api neraka. Asalkan setelah khuruj langsung meninggal. Masalahnya kadang setelah kurut nanti buat maksiat lagi. Ini makanya setahun dicas meneh 40 hari lagi. Dicas meneh kalau bisa 40 bulan. Masya Allah. Yang nggak keluar-keluar kayak mana caranya? Nih masjid nih jaga 40 hari 5 waktu. Hidupkan amalan masjid. Hidupkan amalan di masjid 40 hari. Kalau Ustadz kayak mana? Saya nggak keluar-keluar. Saya udah keluar dari
rumah saya di Jawa sampai sini. Saya keluar udah 9 tahun di sini. Lama itu. Lama. Kalau orang keluar 1 tahun udah jos. Aku tinggalkan ayah bapakku, kutinggalkan mamaku, keluargaku, kesenanganku, semua kutinggalkan di sini. 9 tahun saya. Nah, saya di belakang sholat sama anak-anak. Bukan saya nggak pengen, saya pengen juga nanti kalau sudah waktunya. Ingat ya, ingat sholat 5 waktu. Ada kisahnya. Orang pemuda dia ini lagi seneng-senengnya sama perempuan. Ini cerita asli di Mekah. Seneng-senengnya sama perempuan. Perempuan ini anaknya seorang ulama. Pengen dia kayak mana cara mendapatkan anaknya ulama itu. Di Mekah itu air kan sulit. Dulu nggak seperti sekarang. Orang air itu beli, pakai diseret pakai geledekan, baru orang beli dituang ke tempat kamar mandinya. Tiap hari ada orang jual air itu. Supaya dia bisa masuk rumahnya ulama itu dan melihat anaknya yang cantik itu, dia jual air. Jual air. Terakhir betul dipanggil beli air, diantar airnya ini ke kamar mandinya langsung lah. Ya sedikit banyak melihat anak perempuannya tadi. Cantiknya luar biasa, nggak bisa tidur dia. Tapi bapaknya ini ulama, dia tahu. Wahai anak muda, kamu pengen tahu anakku kan? Iya Syekh. Kamu pengen memiliki anakku? Iya Syekh. Kalau kamu pengen punya istri seperti anakku atau pengen memiliki anakku, kita buat perjanjian. Apa itu? Kamu sholat di Masjidil Haram 5 waktu, tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam selama 40 hari 40 malam. Nanti anakku kukasihkan sama kau. Siap saya, seneng kali lah dia. Siap saya, laksanakan. Mulai besoknya langsung dimulai. Sehari dilaksanakan, sukses 2 hari, sukses 3 hari. Sampai hampir 40 hari dia sudah menikmati sholat 5 waktu berjamaah di Masjidil Haram. Setelah 40 hari dia jumpa sama syekhnya tadi. Wahai anak muda, kayaknya kamu sudah sukses 40 hari. Baru dia bilang, iya, kenapa? Lupa kamu dengan perjanjian kita. Dulu kita berjanji 40 hari yang lalu, kita berjanji kalau kamu sudah bisa 40 hari sholat jamaah di Masjidil Haram ini, di Ka'bah ini, kamu akan mendapatkan anak saya. Setelah saya pikir-pikir, wahai Syekh, saya nggak pengen lagi anak. Karena ada yang lebih saya kejar daripada itu. Setelah saya pelajari, orang yang sholat 40 hari 40 malam berjamaah, maka akan mendapatkan janjinya Rasulullah 2 kebebasan. Bebas dari sifat munafik, 2 bebas dari api neraka. Aku lebih memilih itu daripada mendapatkan imbalan di dunia. Jadi kau ini nggak mau. Bukan nggak mau saya, tapi aku lebih memilih itu. Karena kamu sudah ikhlas menjalankan itu, aku pun ikhlas memberikan anakku. Jadi dua-dua dah. Begitu. Kalau kayak gitu kayak mana mau? Ya boleh lah kalau kayak gitu. Jadi dia sudah dapat janjinya Rasulullah tadi, dia juga dapat anaknya Syekh tadi. Sholat 40 hari 40 malam berjamaah. Masya Allah. Udah malam. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Intinya sholat jangan ditinggal. Sholat 5 waktu harus kita pertahankan. Itulah amal ibadah yang paling utama. Ada sahabat bertanya, ya Rasul, apa amalan yang paling utama? Nabi menjawab, as-sholatu
fi awal waktu, sholat di awal waktu. Semoga kita bisa mengamalkan sholat di awal waktu berjamaah. Amin.